Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bung. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan hawa dingin meningkat di hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan dengan kekuatan Siamang, dia hanya bisa berdiri dan melihat banyak ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan tak terduga itu. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka tegang, sementara desisan yang menjengkelkan berulang kali dikeluarkan dari mulut mereka. Itu menyebabkan suasana di dalam lembah menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Hancong saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Hanshue di tengah mereka. Kewaspadaan mereka tetap tertuju pada Siamang di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siamang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu-ragu saat dia melihat tempat itu, dan itu mendarat di wajah cantik Hanshue yang sangat menarik. Dan matanya sekali lagi menjadi panas membara. Dia mengepalkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam. Ular beracun yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lembah sedikit ragu-ragu setelah mendengar suara mendesis ini, sebelum cahaya yang ganas melintas di mata mereka. Mereka menembakkan tubuh mereka seperti anak panah yang tajam dan mengeluarkan suara saat melesat ke arah konvoi Hanshue. Melihat ular berbisa melancarkan serangan lain, kelompok Hancong dengan cepat memanggil doki mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, suara misterius ledakan sekali lagi terdengar di langit. Bung, bung, bung. Sekali lagi terdengar di langit. Bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat padam. Akhirnya ular itu berubah menjadi debu yang perlahan berhamburan. Kegembiraan liar melonjak ke mata mereka. Melihat pemandangan ini, pada titik ini mereka dapat menebak bahwa ada seseorang yang secara diam-diam membantu mereka. Nona muda. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Hancong saat dia melihat Hanshue dan dengan lembut berkata. Hanshue dengan lembut melambaikan tangannya, matanya yang cantik perlahan melihat ke sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan jejak siapapun. Dengan segera, alisnya sedikit bersatu. Mungkinkah keberuntungan mereka sebagus ini? Mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang ahli yang akan membantu mereka pada saat seperti ini. Matanya yang cantik mengembara sebelum tiba-tiba berhenti di kereta beberapa saat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Bulu mata panjang Hanshue berkedip lembut saat pandangannya berhenti di kereta. Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin Siamang ditransmisikan dari langit. Bolehkah saya tahu ahli mana yang ada di sini? Saya Siamang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan saya. Teman, tolong jangan campur tangan. Ucap Siamang. Suara Siamang perlahan bergema di ngarai itu. Namun tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustasi, sebuah suara tua berbicara dengan singkat. Nyah! Suara tua yang tiba-tiba tampak turun dari langit sebelum berlama-lama di samping telinga semua orang. Pada saat ini kegembiraan di dalam hati kelompok Hancong semakin padat. Memang ada seorang ahli yang membantu mereka. Mata cantik Hanshue berpaling dari gerbong tempat Xiao Yan berada saat suara itu terdengar. Mereka melihat ke lokasi lain dan berniat untuk menemukan ahli misterius ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung karena orang-orang yang tidak berguna ini? Cahaya yang ganas melintas di mata Siamang. Namun tidak ada yang berani menyerang karena pemandangan aneh dari tadi.
Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Jika kamu tidak tersesat dalam 10 nafas, kamu akan mati," ucap suara misterius itu. Pemilik suara tadi sekali lagi memberikan jawaban yang sangat singkat untuk kata-kata Siamang tadi. Bahkan Hancong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin dan cemoohan dari suara itu. Tampaknya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar 2 kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun, bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena pegunungan ini benar-benar terlalu besar dan ada lubang ular yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam, menemukannya akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Karena inilah, nama galak orang ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Rasa dingin yang pekat melintas di mata Siamang, tetapi tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Sebaliknya dia menangkupkan tangannya ke segala arah dan berkata, "Karena teman bersikeras untuk melindungi mereka, Siamang akan memberimu wajah ini hari ini," ucap Siamang. Siamang baru saja mencapai kata terakhirnya ketika kilatan dingin muncul dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya berkedip, seperti kilat hijau giok. Dalam sekejap mata dia muncul di depan Hanshul. Dauki yang kuat melonjak pada saat ini dan aliran udara yang sangat besar mengguncang kelompok Hancong sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang bisa melarikan diri dari tangan leluhur ini. Siamang tertawa cabul saat Daukinya melonjak. Dia segera meraih Hanshul. Kecepatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh Hanshul. Oleh karena itu dia hanya bisa menyaksikan cakar pihak lain mendarat di bahunya. "Anda mencari kematian?" Tangan Siamang baru saja mendarat ketika teriakan dingin yang berisi niat membunuh tiba-tiba terdengar. Segera, riak energi tak terlihat bergabung dengan ruang dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian itu meledak dengan aneh di dada Siamang. Ledakan rendah dan dalam terdengar, tapi tidak menyebabkan tumbukan energi sedikit pun. Namun demikian, lebih dari setengah dari Dauki yang meresap ke tubuh Siamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya, dan kekuatan ganas yang liar meledakkan sisik-sisik di kulitnya sampai mereka basah kuyup dengan darah segar. "Lindungi nona muda!" Serangan tak terlihat memaksa Siamang mundur. Melihat ini, kelompok Hancong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka mengerumuni dan mengepung Hanshul. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Mata cantik Hanshul menatap Siamang yang telah ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan, hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun orang ini menjijikan, kekuatannya tidak lemah. Menambah fakta bahwa wujud aslinya adalah binatang sihir dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan bahkan tanpa melihat musuhnya. Seberapa kuat dan menakutkan orang yang menyerangnya tadi. Sepertinya mereka hampir tidak akan menemukan ahli seperti itu bahkan di dalam seluruh klan Han. Siamang terus melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Baru saat itulah, dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya, melihat ke sekelilingnya dan tanpa sadar berteriak, "Kekuatan spiritual? Anda seorang alkemis!" teriak Siamang. Siamang akhirnya menyadari kekuatan tak terlihat ini saat dia bersentuhan langsung. Itu jelas merupakan kekuatan spiritual yang dikhususkan oleh alkemis. Serangan spiritual semacam itu juga jelas merupakan keterampilan yang paling mahir dikuasai oleh seorang alkemis. Pemilik suara itu mengabaikan teriakan Siamang. Namun, kekuatan spiritual tak terlihat sekali lagi beriak di udara. Segera itu berisi momentum seperti petir saat dengan keras melesat ke arah Siamang. Teror di wajah Siamang menjadi lebih padat. Pada akhirnya dia mengeluarkan teriakan tajam, berbalik dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan pegunungan di depan tatapan tertegun kelompok Hancong. Dia benar-benar menghilang dalam beberapa kilatan. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dalam serangan spiritual itu. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, pemilik kekuatan spiritual pasti akan mengirisnya menjadi potongan-potongan daging ular.
mampu bertahan hidup di tempat ini selama bertahun-tahun. Siamang jelas tahu siapa yang harus disinggung dan siapa yang tidak boleh disinggung. Menyinggung pakar kecantikan seperti ini benar-benar tidak berguna. Setelah Siamang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bahkan juga puluhan ular besar tadi. Dalam beberapa menit, lembah yang telah diblokir dengan kuat menjadi kosong. Adegan ini menyebabkan kelompok Hancong merasa tercengang. Sialan, orang-orang ini benar-benar terlatih dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Sepertinya mereka sering dikejar orang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini di tengah suasana hening yang menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Kerasnya tawa itu tampaknya merupakan upaya untuk mengeluarkan semua keterkejutan mereka sebelumnya. Setelah tertawa, Hancong menepuk dadanya. Dia benar-benar mengambil satu putaran di atas ujung pedang. Untungnya tidak ada yang terjadi. Wajah Han Shuo yang sedingin es dan cantik mencair sedikit saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah langit. Junior ini adalah Han Shuo dari klan Han. Senior, terima kasih telah membantu hari ini. Apakah mungkin bagi senior bisa mengungkapkan diri, sehingga kami bisa mengingat kebaikan Anda dan menyimpannya di dalam hati, ucap Han Shuo. Aku hanya kebetulan lewat, tidak ada yang bisa dilihat. Pergilah. Sebuah suara tua yang samar perlahan ditransmisikan dari langit. Itu membuatnya sulit untuk menemukan posisi sebenarnya orang misterius itu berada. Setelah suara itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi, bahkan tidak sedikit pun suara yang keluar. Lingkungan yang tenang menyebabkan Han Shuo menghela nafas dan dengan kecewa, dia melambaikan tangannya dan suara bergerak yang jelas keluar dari mulut kecilnya. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Kelompok Hancong buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu mereka berpisah dan terus melindungi konvoi di tengah-tengah mereka. Han Shuo juga telah kembali ke konvoinya sendiri setelah konvoi mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gerbong tempat di mana Xiaoyan berada. Sesaat kemudian dia akhirnya merajut alisnya dan mengecek dirinya sendiri. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya yang cantik melompat kembali ke gerbongnya. Xiaoyan yang duduk bersila di dalam gerbong perlahan membuka matanya saat Han Shuo kembali ke gerbongnya. Dia memegangi dadanya dan terbatuk-batuk sambil tersenyum pahit. Lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Itu sedikit sulit baginya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.